Tuhan, hari ini luar biasa. Terima kasih tim PW-nya. Luar biasa hari ini. Semangat. Walaupun tadi tidak dilihat latihannya ya. Tapi puji Tuhan, kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin kita barusan maju ke Hollywood. Ini Hollywood kemarin kita sudah sempat berbicara mengenai bagaimana penyesatan Hollywood. Kemarin kita berbicara bahwa Hollywood itu adalah holy, itu adalah kudus, wood itu adalah kayu, betul kayu. Di sini holy itu adalah kudus. Kenapa? Jadi diambil dari tanaman ya, tanaman yang kayu yang Tuhan dimana pada saat Tuhan disalib itu menggunakan kayu. Jadi kayu yang sama yang akan diumpamakan oleh Hollywood seperti ini. Jadi kalau dulu Hollywood itu adalah woodnya itu adalah Kristus, dari kayunya Kristus atau ininya Kristus. Tetapi di Hollywood yang di dunia ini mereka mocking itu jadi mengejek Tuhan dengan membuat Hollywood itu seperti wand. Wand itu apa ya? Wand itu adalah tongkat sihir. Jadi kalau Tuhan memakai kayu yang kudus untuk menyalibkan, sekarang dunia memakai kayu itu membuat sihir. Jadi seperti wand. Wand itu adalah kayu tetapi membuat sihir. Jadi itulah yang akan dibicarakan oleh orang-orang dunia, orang-orang zaman sekarang itu menyesatkan apa yang dipakai Tuhan dipakai oleh iblis-iblis untuk mengejek, mengejek. Jadi apa yang dipakai Tuhan hari ini seperti benda-benda apapun yang dipakai Tuhan itu akan dipakai oleh iblis untuk kebalikannya, bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi penyesat bagi dunia. Setelah Hollywood kita berbicara, kemarin kita berbicara Disney ya. Disney, ayo lanjut. Ini adalah creator dari Disney. Dia lahir di sini, meninggal 66 karena kanker lung itu paru-paru. Jadi dia karena kanker dia meninggal. Tetapi sebelumnya Disney ini mulainya dari baik ya. Saya lihat mulainya dari baik. Kenapa bisa menjadi Illuminati? Kenapa bisa jadi seperti ini? Freemason itu karena ada masalahnya. Masalahnya karena dia bankrupt. Jadi mereka yang mulai dengan baik, sebetulnya ini mulai dengan baik. Bukan Illuminati ya. Tapi dia mulai dengan baik. Tetapi karena mengalami bankrupt itu bangkrut. Misalnya bangkrut, akhirnya terlilit banyak hutang. Ada penolong. Siapa penolongnya? Illuminati. Gitu loh, ceritanya begitu. Jadi mulainya dia baik, memang mencipta secara baik, tetapi dia mengalami kebangkrutan dan hutangnya banyak. Kemudian ada penolong yang menawarin uang investasi, memberikan uang atau saham, sehingga dia masuk ke company ini. Yaitulah kalau satu orang yang banyak uangnya masuk ke dalam company dan uangnya lebih banyak dari kreatornya, gimana? Pasti kreatornya juga tersingkirkan, betul ya kan? Kalau kita lagi pendiri suatu perusahaan, tiba-tiba kita mau uang, ada orang yang masuk menawarkan uang dengan uang yang banyak, di mana uangnya sangat banyak sekali. Nah, terus perusahaan itu membuat PT atau CV, saham yang ditaruh lebih banyak, pasti kreatornya udah kesingkir. Dan dia mau tidak mau harus nurut sama pegang saham terbanyak. Itulah yang terjadi pada Disney. Karena dia sempat bangkrut, kemudian banyak utangnya, ada penolong. Itulah penolong yang kita tahu, banyak uang, kemudian menawarkan dengan catatan mengikuti pikiran atau mengikuti apa yang dikehendaki oleh investor terbesar. Terus ini adalah sebelumnya mana tadi ada 5 tadi, yang 5 tadi ya ini. Ada unsur Illuminati di Walt Disney, yaitu kita lihat satu
DuckTales, kedua Monster University. Pasti sudah pernah nonton semuanya. Ada yang sudah pernah nonton tuh? Gravity Falls, kalau Gravity Falls saya belum lihat. Mickey Mouse Clubhouse, logo Disney, pendiri Disney adalah anggota Freemason. Jadi Freemason itu di bawahnya Illuminati, atasnya the top Illuminati, kemudian ada organisasi di bawahnya yaitu Freemason. Jadi ini kita sudah selidiki ada 5 unsur 6 yang ada di Disney. Setelah saya lihat setelah di take over ya, karena sebelum bankrupt itu dia sebetulnya benar-benar, tapi setelah bankrupt sudah mulai banyak perubahan. Di sini kita bisa lihat DuckTales itu bisa lihat di itu gambarnya itu tulisannya itu ada kata-kata tersembunyi. Kalau dilihat itu Illuminati. Terus nomor 2 kita lihat mata, ada gambar mata 1, ini juga mata 1. Terus yang ketiga ini Gravity Falls, ini adalah melambangkan dia punya organisasi yaitu Freemason. Nih, Gravity Falls, Freemason. Freemason itu biasanya dia pakai ini loh, kayak jenderal-jenderal, pangkat-pangkat. Jadi kalau di dalam gereja pengerjanya ada pangkat. Nah itu Freemason. Jadi Freemason itu seperti ini. Kemudian yang keempat kita bisa lihat di gambar skateboardnya ini ada gambar tersembunyi. Kemudian Walt Disney ini tadinya signature-nya tidak seperti itu, tapi dirubah oleh jadi 6 ini satu lagi di pojok terputus ini. Nah, kemudian ini adalah dia sendiri, kemudian setelah tadi diambil alih dia menjadi anggota Freemason. Mau tidak mau karena dananya mereka sangat terlalu besar. Yuk lanjut. Inilah kita lihat. Ini Freemason di daerah sini tuh lihat. Ya, kita lihat. Kemudian yang Illuminati di atas kita bisa lihat. Yang tadi anggotanya di sini. Nah, jadi kita lihat bahwa setelah di take over dia masuk ke situ karena Rothschild itu adalah keluarga, nggak boleh orang masuk ke keluarga kayak keluarga itu kayak ayah, ibu, anak, gitu, cucu, bisa nggak anggota lain masuk? Nggak bisa, dia bukan sebagai grup atau apa namanya, bukan sebagai grup atau klub itu bukan. Kalau Rothschild itu adalah satu keluarga. Nah, di sini, kalau Freemason adalah secret society, jadi punya klub sendiri. Nah, kenapa? Jadi Disney masuk ke dalam klub Freemason. Kalau Rothschild nggak bisa masuk apa-apa, itu karena keluarga yang menguasai dunia, memang uangnya banyak. Itu mungkin yang ditawarin oleh iblis. Kalau engkau mau menyembah aku, akan berikan seluruhnya. Dan dia menguasai ke bawahnya, dan ke bawahnya di sini kita mau bicara entertainer dan influential people. Kemudian di sini kita mau berbicara mengenai Hollywood dan musik industri. Hati-hati ya anak-anak muda kalau dengerin musik ya. Saya kalau dengerin musik barat sekarang harus dilihat. Ini lagunya mengenai apa? Karena kemarin saya lihat anakku si Steven, tak lihat piringan hitamnya, saya agak ragu. Habis ini selesai saya mau ngecek piringan hitamnya dia juga. Karena saya takut ada kata-kata tersembunyi di dalam lagu. Hati-hati ya anak-anak yang muda ya, saya nanti mau tak liatin piringan hitamnya. Saya punya piringan hitam di atas, isinya ya kayak gitu-gitu. Begitu saya mempelajari, waduh kayaknya untung saya nggak pernah nyetel. Begitu saya beli piringan hitam, sampai sekarang untungnya nggak pernah nyetel juga. Jadinya kita selamat. Terus lanjut. Ya, ini kita lihat. Dari atas ke bawah kita bisa lihat Central Bank, World Financial Control, jadi kayak IMF sudah di dalam dia, World National Bank sudah di dalam dia, semua bank di dunia sudah di dalam kontrol dia. Jadi kita sudah nggak bisa apa-apa, yang kita bisa adalah kita banyak membaca firman Tuhan, supaya Tuhan ngasih penerangan kepada kita apa yang kita harus lakukan. Jadi saya minta jangan percaya sama siapa-siapa, termasuk sama pendeta. Maaf ya, saya ngomong jujur saya, jangan ketawa, jangan percaya sama siapa-siapa, jangan termasuk pada pendeta,
pembicara, karena ini ada apa namanya, nabi palsu dan penyesatan. Karena apa? All is about money, uang. Udah semua sih about money, uang. Jadi jangan percaya sama nabi-nabi palsu, pendeta. Udah jangan percaya aja sama firman. Udah, saya kalau mau ngomong percaya aja sama firman, baca Alkitab. Kalau nggak suka baca Alkitab, saya bilang coba baca Alkitab, Matius, Lukas, Yohanes, itu kok aja. Itu aja empat kitab itu aja yang kamu perlu baca. Itu harus nggak bisa dari. Kalau yang lain nanti kalau ada waktu, itu penting. Karena jangan percaya sama siapapun, jangan percaya sama gembala, jangan percaya sama penginjil, jangan percaya sama hamba Tuhan. Maaf ya, karena banyak yang nabi palsu dan penyesatan. Kita bisa lihat hidup mereka bagaimana. Kalau hidup mereka benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, oke. Tapi kalau hidup mereka masih amburadul ini, bahaya. Nanti ideologi mereka akan dimasukkan ke dalam kita nggak sadar. Mereka kita percaya bahwa kita selamat, tapi ujungnya mereka kebinasaan. Kita sudah mau ke gereja, tiap hari saya minggu ke gereja. Dia ke gereja masih ke gereja ya. Terus apa yang diomongkan? Nggak tahu. Ngomongnya itu nggak tahu. Jadi kamu ke gereja, tapi kamu merasa kamu diselamatkan, padahal enggak. Padahal jalannya menuju ke sana. Makanya saya anjurkan tolong baca Alkitab. Karena Alkitab itu tidak menipu, tapi banyak orang-orang di sini, bahkan hamba Tuhan yang akan disesatkan. Ingat ada ayat berkata bahwa Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit, aku bertobat demi namamu. Tuhan bilang apa? Ingatlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak menolongmu. Dan kalau orang sudah bernubuat menyembuhkan orang sakit, apakah dia tidak sakti? Tidak sakti, ya. Pasti pendeta sakti toh. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bernubuat, berkhotbah demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu, itu pendeta sakti loh. Tetapi pada saatnya nanti Tuhan bilang, pergilah nyala kamu, aku tidak mengenal. Itu berarti disebutkan dengan nabi palsu. Makanya tolong belajar Alkitab. Jangan dengarkan entertainment dunia. Semua setelah saya pelajari, semua di bawah kontrol mereka. Semua pertelevisian di bawah kontrol mereka. Seperti ini ya, semua ya. World Business Outlaw, Central Bank, semua bank-bank juga di bawah kontrol mereka. Bank di Indonesia semua, bank di Filipina semua, bank di Amerika semua. Karena World Bank itu yang memberikan sumbangan-sumbangan kepada negara-negara yang kesusahan. Kalau negara ini susah, ada banjir, ada gempa bumi, ada bencana-bencana alam, itu bank dunia yang akan memberikan mereka sumbangan. Bukan sumbangan ya, maaf ya, pinjaman. Mereka tidak akan memberikan sumbangan, maaf. Habis uangnya kalau ini bukan sumbangan. Pinjaman. Kamu akan pinjamin ini supaya bagus lah. Di kan pinjaman itu pasti ada apa yang mereka minta. Ada not atau apa-apa yang mereka minta. Aku minjemin kamu bunga kecil dengan catatan kamu ini ya. Jadi ada alasan-alasan yang mereka harus minta sebagai tukar menukar. Kita pinjemin bunga kecil nggak apa-apa, tetapi kamu harus akhirnya mengikuti pemberi dana. Itu yang terjadi sekarang. Kita lihat nih semua Visa, semua Apple, Adidas, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, semua sudah bahkan oil and gas sudah semua. Terus kemudian population control mulai dilakukan oleh apa itu Bill sebagai vaksin segala. Dia kan kemarin sudah ngomong CNN nih, kita lihat di media, Fox, ABC, semua sudah media, CNN, Warner Bros, Paramount sudah, Nickelodeon juga, Walt Disney juga, education. Ini ya, saya lihat kenapa, wah jangan kalau nanti tidak sekolah, tidak pinter. Aku pikir aku mending nggak sekolah deh, daripada di sekolah nanti kita dicekoi oleh prinsip-prinsip dunia, prinsip-prinsip yang membuat anak-anak kita jadi jauh dari Tuhan atau anak-anak kita bakalnya terbinasa. Kenapa? Karena prinsip dari itu akan diturunkan lewat sekolah. Sekolah sudah dikuasai oleh dia juga. Jadi mereka mendidik anak-anak
anak-anak bukan dari gede, kalau gede susah. Dari TK, SD, SMP nanti mereka akan diambil alih dan pelajarannya akan ditentukan oleh mereka. Ya, ada yang masuk kurikulum ya kayak ada kurikulum yang menyesatkan langsung umat Kristen itu protes. Tuhan Yesus kita adalah Allah Yesus dan Bunda. Itu ya masuk ya, ada di pendidikan itu masuk di kurikulum sekolah. Langsung kita protes, tolong Kementerian Agama, tolong, kita bukan Tuhan kita hanya Yesus Kristus. Saat itu banyak orang Muslim yang protes ke Departemen Agama bahwa mau bilang bahwa bukan itu sudah mulai dimasukkan melalui kurikulum. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu menyembah Tuhan Allahmu saja, tidak ada yang lain. Dimasukkan penyembahan 2 atau 3. Kalau 2 atau 3 kan sudah terjadi kutub. Firman berkata kalau engkau menyembah Allah selain daripada aku, kau dikutukkan. Sehingga iblis mau memasukkan kurikulum yang bukan dari Tuhan supaya apa? Kita semua dikutuk. Supaya penebusan Tuhan tidak berlaku lagi. Supaya kita semua diseret termasuk neraka bersama Dia. Karena kita tahu bahwa iblis tidak diampuni, tetapi anak-anak Tuhan itu diampuni Tuhan. Jadi dia sengit. Aku tidak diampuni, aku akan menyeret anak-anak Tuhan masuk bersama aku ke neraka. Makanya kurikulum itu dari iblis, dari atas. Kalau aku bilang mending aku sekolah, mending Tuhan datang lagi nanti sekolahnya di sana. Aku bilang daripada aku sekolah, anakku pandai, anakku pinter, masuknya kemana? Ke neraka juga. Ngapain? Hidup kita kan istilahnya di dunia itu hanya mampir sebentar, tetapi kekal di sana. Nah, nih, education, media, government tuh ya. Government sudah dari militer sudah, dari court apa? Court pengadilan. Sekarang pengadilan sudah masuk. Gimana kamu judge bisa adil? Nggak bisa. Jadi kita lihat di court mereka sudah nggak bisa adil. Polisi. Kemarin ada kejadian polisi nggak polisi ya. Terus kemudian prison juga, yang di prison apa? Orang-orang baik. Aduh, aku benar-benar sedih. Yang di prison di penjara apa? Kemudian nih media, kemudian debt slave itu kita dibuat utang. Nanti bakalnya di dunia yang akan baru nanti. Ini sudah ya, maaf ini sudah terjadi. Di dunia yang baru nanti kita semua akan ditawari kredit murah pasti. Ayo ini kredit murah, siapa yang mau utang mobil, siapa yang mau utang rumah, siapa yang mau utang ini, siapa yang mau utang ini, selalu utang. Kita dibuat budaya utang. Kenapa? Kalau tidak bisa seperti yang tadi logistik, kalau utang nggak bisa bayar, baru mereka bisa memanipulasi hidup kita. Ngerti nggak? Jadi kita semua akan dibuat budaya utang. Dari kelahiran nanti akan dikasih utang. Kemudian dari sekolah nanti kamu akan dikasih biaya utang. Sekolah, nggak apa-apa, kamu tak sekolahin. Tinggi-tinggi nggak apa-apa, pakai uangnya negara misalnya. Tapi dengan catatan apa? Nanti tetap bayar ya. Namanya utang itu bayar, bukan pemberian, maaf ya. Orang kalau utang bayar nggak? Kalau gift lain ya. Kalau gift atau pemberian itu lain, itu nggak bayar. Tapi yang namanya debt itu apa? Utang. Yang namanya utang itu nggak bayar, utang itu lunas nggak ada. Utang itu nggak bayar, utang itu saya bayar. Jadi sekolah pun nanti kamu akan dibiayai, tapi dengan cara utang. Pada saat kamu kerja, hasilmu kerja sudah bayar ke pemerintah. Terus kemudian labor itu adalah tenaga kerja. Labor itu buruh. Kemudian tax itu juga menjerat kita. Taxnya mereka akan membuat tax itu menjadi tinggi. Ingat ya, di Amerika taxnya tinggi sekali. Tahu ya, kalau di Indonesia berapa? PPH, PPN, 10% ya. Nah, berapa persen? 11, baru naik 1 ya. Kalau di Amerika, kamu tanya orang Amerika, pajaknya tinggi sekali. Gaji $3.000 bisa diambil pajak berapa? Itu banyak sekali. Mereka akan melakukan di kita nanti, yes. Makanya jangan nanti mengeluh, aduh kok pajak sekarang benar itu memang
pelan-pelan supaya kamu nggak berasa. Tapi suatu saat aku lihat peraturan pemerintah berubah ya sekarang. Berubah-ubah. Hanya peraturan Tuhan yang nggak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Kenapa? Saya lihat dari Alkitab peraturan itu nggak berubah. Tapi kalau peraturan pemerintah itu berubah. Kemarin baru ini boleh, sekarang nggak boleh. Vaksin 2 kali boleh, sekarang vaksin 3 kali. Ya toh? Nanti vaksin 3 kali boleh toh? Nanti bilang apa? Kok nggak boleh pergi kalau nggak vaksin 4 kali. Berubah nggak? Seenak-enaknya penguasa. Nah, itu kemudian retirement, jadi semua sudah dibikin utang dengan tujuan apa? Kita bayar balik, dengan kita kerja keras kita bayar balik ke pemerintah. Kalau nggak bisa bayar balik atau nggak apa-apa kadang-kadang itu yang menjadi bisnis. Yuk lanjut. Ini tanda tangan yang baru. Ada tanda tangan yang lama, dia masih sulit. Nah ini tanda tangan yang lama. Ini tanda tangan dia asli. Lihat. Beda ya? Beda nggak? Ini tanda tangan dia asli. Yang masih lugu. Yang sebelum itu lugu sekali tuh. Ya kan? Wow, pakai P. Kemudian diganti menjadi dengan adanya tanda 6. Beda kan? Sudah beda kan? Pada saat kamu di take over orang udah beda. Yuk, lanjut. Yang sebelumnya tadi aku mau minta sebelumnya lagi kan? Sebelumnya ini ya. Ya, jadi sudah beda. Sudah 6 lagi, sudah 6. Namanya P-nya sudah dihilangkan. Sudah di take over sama yang atas sama bagian kemudian kita lihat kalau bikin ini wahana biayanya banyak nggak? Banyak, beli tanahnya, nah sudah diambil ke atas lihat nih, bird eye view reveal that the rock and roller coaster is really low. Ini lihat nih ada, dia sudah menampakkan mata di sini. Yang mata Emura sudah di situ berair. Jadi pada saat dia membuka yang pertama kali itu sudah ditaruh lambang satu mata di sini. Terus ini tadi, nah, kita lihat bagaimana Disney itu people kayak apa. Yang kita lihat bahwa Disney itu adalah propaganda mereka untuk mengubah pikiran, mind control itu untuk membuat pikiran kita yang tadinya lurus, benar-benar bagus jadi lurus, yang lugu jadi slave itu adalah perbudakan. Jadi kita akan dibawa seperti saya kemarin cerita bahwa kita akan dibawa lagi ke zaman Mesir, di mana-mana kita akan di bawah pemerintahan yang satu orang, Irakun, ya kan? Kalau ini ya ini. Terus MOB connection itu adalah mobile. Saya kemarin baca MOB connection itu adalah mobile, namanya mobile internet. Mobile adalah mobile internet. Jadi Mobile Connect adalah aplikasi perantara berfungsi sebagai penyimpanan data yang di dalam konten internet itu. Jadi mereka jadi Mobile Connect adalah aplikasi, jadi adalah koneksinya dengan mobile kita. Jadi segala main controlnya lewat media, lewat TV, lewat entertainment, dan lewat mobile kita. Aku baru tahu. Terus kemudian Disney Racism itu adalah rasis, jadi diskriminasi antar orang, misalnya diskriminasi ras, kulit hitam, gender itu lakukan. Dalam hitungan seksismenya ada diskriminasi seks. Misalnya kalau kamu
adalah rasis, kemudian seksisme itu ada diskriminasi seks, kemudian satanisme, pedofilia, pedofilia ini anak kecil ya, iya, iya. Terus Disney buat lain, science nomor 5 adalah skill of lying. Anak kecil disuruh apa? Berbohong. Ini kan Disney untuk apa? Memang untuk yang gede-gede segini. Wah. Yang gede-gede sih sendiri kan. Kayak Paramount, Illuminati, terus apa lagi yang gede-gede itu kan. Nah, kalau ini skill of lying, the art of deceit. Deceit itu adalah penipuan, kebohongan. Jadi anak-anak kecil sudah diajari itu berbohong. Kemudian Satan worship at highest level. Satan worship at high level, ya kan? Jadi dia pakai simbol-simbol setan-setan itu dimasukin ke dalam musik. Nanti kalau lihat Disney kamu bisa lihat, amati ada simbol-simbol yang dia sembunyikan. Kemudian doing evil or harmfully malicious. Jadi melakukan tindakan-tindakan jahat. Kita tahu bahwa di Disney selalu banyak tindakan jahatnya. Saya baru realize loh dalam tindakan jahatnya. Ini seperti ini dia membuat apa? Small vision ya. Di perankan siapa itu? Wah hebat-hebat kalau ngomong soal Hollywood ya. Hafal ya. Oke, yuk lanjut. Ya, kita baca ayatnya bahwa Disney adalah mind control slave dan objek. Kita berbaca Filipi 4 ayat 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayo kita baca. Ya. Kita baca ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Dan apa yang telah kamu pelajari, ya, apa yang telah kamu pelajari. Sekarang apa yang kamu pelajari dari Disney? Badan, misalnya crime, kejahatan, bunuh-bunuhan, terus apa namanya, itu apa? Jadi jahat, jadi jahat, pembunuhan, terus bohong ya, terus apa yang kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Yang aku lihat padaku. Yesus bilang apa? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu lihat padaku. Pada Rasul Paulus. Rasul Paulus pun memberikan sampel dia hidup. Kamu bagaimana hidup? Contohlah aku hidup. Maka Allah sumber dan sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita, ini Filipi ya, Tuhan, Rasul Paulus bilang bahwa apa yang adil, apa yang benar, apa yang manis, apa yang baik itu pikirkanlah semua itu. Sekarang kita mau lihat di Disney nggak ada yang baik. Kita banyak melihat bahwa Rasul Paulus pun waktu memberikan pengajaran, lihatlah hidup aku, kamu belajar dari hidup aku. Jadi anak kecil akan diajari melalui hidup karakter-karakter yang di Disney. Kemudian ini rasisme, seksisme, satanisme dan pedofilia. Jangan ada padamu Allah lain. Tuhan bilang apa? Jangan padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas dan apa yang di bumi, di bawah, di air dan di bawah bumi. Kalau di sini itu enggak masalah ya. Yang susahnya yang kelima, jangan sujud menyembah kepadamu atau beribadah kepadamu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang berapa? Ketiga dan keempat. Ingat ya, kita kalau dikutuk Tuhan, kalau dosa, keturunan kita dibalaskan sama keturunan keempat. Orang-orang yang membenci aku. Ya toh? Oh, masih itu. Sebab mereka menggantikan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Tidak ada ya. Roma 1 ayat 25 sampai 27. Roma 1 ya.
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk, ya. Menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji. Kalau anak-anak kecil sudah dikasih makhluk-makhluk kayak Beauty and the Beast, benar nggak? Terus apa Ariel, ya nggak? Mereka sudah tidak menyembah Tuhan lagi, tetapi memuja makhluk-makhluk yang ada di TV tadi, sehingga menimbulkan kekejian gitu. Kita nggak sadar, kita ditipu oleh secara perlahan-lahan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, melupakan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta. Menyembah itu maksudnya bukan gitu ya, memuja. Kita memuja itu tidak namanya menyembah makhluk. Terus karena itu Allah, nah ini yang kemudian yang kedua itu pedofilia ya. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Jadi kalau Tuhan memberikan laki dan perempuan untuk bersatu dan mereka menjadi satu daging dengan persetubuhan yang wajar, dan dunia menggantikan dengan apa? Persetubuhan melalui anak kecil, pedofilia, dan homoseksual atau lesbianisme. Supaya apa? Supaya dia tidak taat sama Tuhan. Akhirnya semua anak kecil pun sudah menjadi kutuk bagi mereka. Jadi kasihan sekali. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, mereka menjadikan kutuk bagi dirinya sendiri. Karena apa? Pemuja yang sebenarnya kita nggak sadar. Ya, kemudian demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, terus ya lanjut. Kemudian skill of lying, diajari untuk berbohong. Ingat soal Pinocchio juga, itu bohong ter, ya bohong lagi ter, ya. Ada tuh yang lihat Pinocchio, ada nggak di sini? Ada, pasti itu salah satunya. Pasti kalau banyak yang berbohong-bohong banyak. Ya toh? Kemudian Ariel tuh yang guritanya itu bohongin apa? Ya pasti ada pembohongan. Jangan mengucapkan jasa terhadap sesamamu. Keluaran. Kemudian Amsal 19 ayat 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Bayangkan anak kecil kita yang sudah diajari bohong. Padahal di Alkitab ayat tertulis bahwa saksi dusta yang tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyemburkan akan binasa. Anak kecil mana tahu binasa? Mana tahu bohong enggak kalau orang tuanya enggak ngajarin. Tolong, saya minta parent yang namanya parent di sini, orang tua. Ajari anakmu dengan takut akan Tuhan. Ajari anakmu baca firman Tuhan. Anak-anak saya dua-dua baca firman Tuhan terus. Dan dia bilang, ingat ya, aku paling gak senang bohong. Aku juga pengen anak-anak tidak bohong. Kamu ngatain apapun, aku akan ngampun. Tapi jangan bohong. Karena kalau bohong, ketahuan, dia ditutupi dengan apa? Kebohongannya. Benar ya? Kamu bohong, kemudian kamu ketahuan, sudah mulai ini, wah, ya masa bilang ini, kamu akan ditutupi oleh senagar kebohongan. Dan ingat nih, hukumnya Tuhan apa? Binasa. Jadi jangan bohong, ngomong aja sesungguhnya. Orang tua itu adalah kalau ngomong sesungguhnya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menyembunyikan kebohongan, kamu sudah dosa sebenarnya. Wah, kamu dosa lagi sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita berdosa sama Tuhan. Karena apa yang jatuh bukannya berkat. Nah, kalau kenapa kadang-kadang kok aku doa enggak di Tuhan? Bu, saya doa enggak dijawab sama Tuhan. Yang membuat Tuhan tidak menolong kamu itu adalah dosamu. Yang membuat Tuhan menutup dirinya dari kamu adalah kamu, karena kamu dosa dan kamu tidak mengakui. Tapi kalau kamu mengakui dosamu, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni kamu dari segala kejahatan dan akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Cuman jangan berbuat salah. Ingat ya, waktu pelacur, waktu Tuhan mengampuni pelacur, pergi wes jalan berbuat dosa. Dia enggak menghukum, merajam pelacur yang berbuat dosa. Enggak dirajam.
Terus ingat ada waktu Tuhan tadi di well dekat sumur itu ada orang Samaria. Bagaimana Tuhan tahu? Aku tahu ini adalah yang tinggal sama kamu suamimu keempat atau kelima gitu ya. Aku tahu. Tuhan marah menghukum. Kamu enggak. Tuhan kasihin pelan-pelan, baik-baik, omongan-omongan. Dia sadar. Cuma Tuhan berkata apa? Kalau kamu sudah dosa, ya wis lah, udah tak ampuni, udah lah, tutup, udah, gak usah diingat. Tetapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Gampang, tapi jangan menutupi kebohongan dengan mengatur kebohongan. Itu tambah dosamu, tambah berjemur. Itu dosamu naik sampai ke langit. Tuhan akan menutup hati nuranimu. Bahaya kalau sudah Tuhan menutup hati nurani. Saya baca ya, kebohongan, dosa yang memperanakkan dosa lagi hingga dosa itu menjadi matang, udah sampai berjibun matangnya. Misalnya dosa kecil, naik ini saja, nanti hati nuranimu tertutup dan engkau tidak akan bisa makan. Itu membuat kita jadi kebal teguran dari Tuhan, kebal dari teguran manusia. Pasti Tuhan menyuruh manusia dulu untuk menegur, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti menyuruh manusia dulu, tuh hambaku berdosa, tegur dengan firman tidak mempan, tegur dengan manusia tidak mempan lagi, pasti ditegur sama Tuhan. Tegur sama Tuhan tidak mempan lagi, kamu sudah bersalah. Makanya jangan sampai berdosa diikuti dengan dosa yang lain lagi untuk menutupi. Jangan sampai dosa kita sampai tinggi sehingga menutupi hati nurani kita tidak akan tertolong. Karena dosa yang terlalu berat tidak akan tertolong. Kenapa? Teguran dari Tuhan, dari sesama, dari Alkitab, dari firman tidak akan diindahkan lagi. Kemudian lanjut, doing evil, itu melakukan kejahatan yang mencelakakan, sama evil, harmful, malicious itu adalah evil, kejahatan. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ini yang terjadi ya. Saya kan tadi sudah cerita, sudah semua. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 22 kita lihat bahwa jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini adalah ayat-ayat yang bagus. Kemudian satu lagi, promoting witchcraft. Witchcraft itu adalah sihir. Tahu sihir? Kita banyak melihat di film Disney adalah sihir. Betul ya? Fantasia, siapa yang lihat Fantasia? Ada ya? Terus Cinderella, ada sihir-sihirnya nggak? Aurora, ada. Sleeping Beauty, ada. Banyak dari satu lagi, Harry Potter. Ya, Harry Potter. Betul ya? Itu semua kita mau diajak jadi witchcraft. Padahal Tuhan berkata apa ini? Wahyu, tetapi anjing-anjing. Sampai dibilang anjing-anjing. Bukan boymin ya. Ini anjing-anjing dalam tanda petik. Bukan anjingku, bukan anjing yang biasa, bukan. Ini anjing-anjing dalam tanda petik. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Maksudnya tinggal di luar apa? Tinggal di luar kerajaan. Kita tahu bahwa orang yang suka sihir-sihiran ini tinggal di luar. Tuhan membenci peramal, Tuhan membenci sihir, Tuhan membenci orang-orang pendusta, Tuhan membenci yang itu, setiap orang yang mencintai dusta itu. Jadi kita tahu bagaimana Disney promoting sihir, promoting seksuality dan macam-macam. Kemudian lagi lanjut promote ya. Apabila engkau sudah masuk, kita baca lagi ya supaya kalian mengerti. Jadi nanti kalau suatu saat lihat Disney, kita bisa sadar. Hati-hati dengan anak-anakmu. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, janganlah engkau berlaku sesuai dengan
Kekejian yang dilakukan bangsa itu, di antaramu jangan didapati seorang pun mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, maupun seorang yang menjadi apa? Petenung, seorang peramal. Jadi kalau ada yang masih pergi ke peramal, tuh kamu lihat nasibnya, kamu bertobat. Karena semuanya akan dibuang ke api neraka. Menjadi petenung, peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Satu lagi, seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Tolong Pak, panggil ke roh suamiku. Pergi ke dukun Pak, tolong panggil ke roh suami. Itu bohong, bukan suamimu, itu iblis yang menyamar sebagai suami. Maaf ya, roh itu kembali ke Tuhan atau ke neraka. Udah. Yang ada di dunia ini yang berkeliaran di dunia ini adalah roh dari setan-setan yang memang mas belum dilempar ke neraka sebelum waktunya Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan, pada waktunya nanti setelah Tuhan datang Armageddon, nanti iblis akan dilemparkan ke neraka. Setelah 1000 tahun. Ingat, iblis itu dilemparkannya masih lama ya. Maaf ya, saya mau kasih tahu bahwa iblis itu dilemparkan setelah kerajaan 1000 tahun, baru iblis dilemparkan ke neraka selama-lamanya. Sebelumnya enggak, iblis masih cuma dikunci doang. Belum dihukum, masih cuma dikunci doang. Nanti pada 1000 tahun nanti dilemparkan lagi, menyesatkan manusia lagi, baru setelah itu baru iblis dihukum selama-lamanya di api neraka bersama dengan orang-orang yang ikut dengan dia. Karena masih ada penghakiman tata putih. Penghakiman tata putih itu bagi orang-orang yang tidak rapture, yang hidupnya tidak menurut dengan Tuhan, yang hidupnya belum keluar dari kesusahan besar. Ada orang-orang yang akan keluar dari kesusahan besar dengan cara apa? Dibunuh. Kesusahan besar itu masuk masa tribulasi, great tribulation, itu orang-orang akan dibunuh. Orang-orang yang dibunuh pada masa great tribulation itu akan langsung diangkat Tuhan ke surga. Tetapi orang-orang yang mati pada great tribulation, yang ada orang-orang yang mati pada masa great tribulasi, mayatnya akan didiamkan sampai selesai masa 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun lewat, iblis dan orang-orangnya akan dibawa oleh Tuhan ke penghakiman tata putih, dan setelah itu mereka dilemparkan bersama-sama dengan iblis ke api neraka yang kekal. Itu ceritanya akhirnya kalau mau tahu. Tetapi orang-orang yang hidupnya dalam Tuhan, dia akan tidak mengalami penghakiman. Makanya ada dikatakan di Alkitab, tidak ada penghakiman yang hidupnya di dalam Kristus Yesus. Hidupnya di dalam Kristus Yesus loh. Tapi bukan yang percaya Yesus enggak. Semua percaya. Iblis percaya enggak? Iya percaya. Iblis pun percaya. Tetapi hidupnya iblis tidak di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tidak ada penghakiman kepada orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus Yesus, dihakimi enggak? Jadi pada saat nanti kamu di dunia, kalau kamu hidupnya benar-benar melakukan apa yang Yesus lakukan, kamu langsung dirapture, langsung dikasih mahkota. Nih, ada penghakiman tata putih? Oh tidak. Bahkan orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan dia mati karena imannya kepada Tuhan, tidak mau menyembah itu apa? Nanti dia akan mendapatkan langsung diangkat ke Tuhan ke surga dan tidak mengalami tata putih penghakiman. Tetapi orang-orang yang mati sepanjang itu, dia akan mengalami pengadilan tata putih dan dilempar bersama-sama iblis. Itu yang terjadi. Bayangkan kalau anak-anak kita ya, anak-anak kita sudah belajar itu tanpa tahu firman. Aduh, saya ngeri. Mudah-mudahan aja Tuhan memanggil dia pada saat dia dewasa. Saya berdoa ya, kalau tidak sampai diajarin orang tuanya, saya berdoa mudah-mudahan Tuhan panggil dia. Kan keadaan sekarang banyak yang dipanggil Tuhan, ada banyak yang dipanggil. Kenapa? Dari kecil mereka tidak dididik firman, tetapi gede bisa terima Tuhan. Kenapa? Bisa dari temennya, bener ya? Oh saya ke gereja, kenapa kok jadi Kristen? Oh saya ke gereja, kenapa? Ikut teman saya Bu, ikut saya ke teman ke gereja. Jadi kadang-kadang pada saat Tuhan itu sangat baik, pada saat orang tua tidak melakukan apa yang Tuhan ingin
orang tua lakukan di dunia ini tidak mengajarkan firman. Gedenya kadang-kadang mereka, Tuhan mengutus orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan untuk menggandeng orang-orang yang dengan cara apa? Tiba-tiba saya kenal Tuhan baru umur 40. Ada ya sering ngomong ya, saya kenal Tuhan baru umur 40. Itu keajaiban Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau orang tua itu mengajar, mendidik anak-anaknya yang dari kecil. Baik sekali. Jadi pada saat gede nanti dia berakarnya kuat berakar. Mau digoda-godain nggak bisa. Saya dididik orang tua saya dari umur 4 tahun. Saya 4 tahun tuh orang tua saya sudah bikin gereja di Semarang. Orang tua kita membangun gereja namanya GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Sekarang gerejanya sudah umur berapa? 47 tahun. 47 tahun atau 48 tahun. Gereja saya sekarang. Karena saya dididik oleh orang tua saya sejak 4 tahun. Orang tua saya orang tua yang sangat cinta Tuhan. Setiap hari tidak pernah lepas dari Alkitab. Jadi pada saat itu, kalau pada saat kita dididik, kita berakar kuat di dalam Tuhan. Jadi kita tidak bisa digoyahkan. Kemudian, ini kita lihat ya, seorang pemantar dan setiap orang yang melakukan hal adalah kekejian, dan Allah Tuhanmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Kemudian yuk tadi lanjutin. Ini gambar-gambarnya, ya ini ceritanya dia promote kokain. Oke, sekarang kayak ganja sekarang dihalalkan ya, di mana? Amerika, Thailand, Amerika sudah halal. Dulu boleh, ngerti nggak? Thailand yang tadinya nggak boleh ya, masuk sana dulu ya, sekarang boleh. Kalau Amerika dari dulu udah ganja udah dihalalkan tuh, karena ini mereka berasal dari United States kan. Ya. Kemudian nih mewakili apa? Witchcraft itu apa? Sihir, fantasia. Ini gambarnya di bawah, di lantainya sudah dikasih gambar itu satu mata. Melambangkan apa? Lilith. Roh Lilith, tahu roh Lilith? Roh Lilith itu adalah roh apa? Burung hantu. Itu melambangkan the pertama perempuan yang diciptakan Tuhan. Jadi perempuan yang pertama yang diciptakan Tuhan itu bukan Hawa, adalah Lilith. Kamu kalau mau jelas baca di buku Henokh, kitab Henokh. Itu kitab Fallen Angel. Fallen Angel itu adalah cerita tentang malaikat-malaikat yang jatuh, yang dihukum dan dikutuk oleh Tuhan. Jadi apa yang dikutuk oleh Tuhan, apa yang dikutuk oleh Tuhan dibuat idol oleh Disney. Apa yang dikutuk oleh Tuhan dibuat idol oleh Disney. Bayangkan itu yang dibuat disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Itulah yang membuat menyesatkan. Kemudian ini semua gambar mata semua, ini sudah jelas ya. Kita lihat ini dari sini ada, ini adalah, aku belum lihat filmnya sih, tapi ini saya lihat dia menunjukkan grupnya Freemason akhirnya pakai ini kayak tentara tuh ada jajarannya tuh, Nickelodeon tuh terus ya tuh Illuminati tuh sudah semua sudah masuk. Ini Simpson juga, ini apa ini SpongeBob ini sukaannya Stephen nih waktu kecil. Stephen waktu SD gitu ya, SD dia kalau sekolah namanya saya nggak ngerti loh. Ini, ya tapi untungnya papa mamanya terus baca firman terus, jadi kita disadarkan sebelum terlambat. Lihat ya, dari nanti ini adalah Simpson itu adalah biasanya apa yang di kartun Simpson itu menceritakan apa yang terjadi di masa depan. Jadi selalu ceritanya pas. Kalau saya bilang bukan kebetulan, memang yang buat orang yang buat untuk lucu-lucuan, dan orang nggak nyadar bahwa itu adalah apa yang terjadi di masa depan. Kalau Tuhan bilang buatan, ini buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi
Jadi kalau kita melihat satu contoh, itu biasanya terjadi apa yang dibuatkan oleh dia, apa yang terjadi besok akan terjadi ini sudah dinubuatkan oleh Illuminati lewat Katon sendiri. Ya, lanjut. Ini, jadi kita lihat bahwa Kristen ya, kemudian kita lihat bahwa dia membuat Baphomet statue dengan anak kecil yang gitu ya, admiring itu mengagumi patung ini gitu. Jadi apa yang dibenci Tuhan dibuat idol dan dikagumi oleh anak. Padahal kalau melihat Alkitab itu kutuk anakmu kecil kutuk. Padahal mereka nggak ngerti. Ya kan? Jadi ceritanya jatuh cinta kepada makhluk ya, kepada makhluk. Ini juga gambar-gambarnya apa yang di semua adalah iblis yang dibuat idol, dikagum-kagumi oleh anak-anak. Kita lihat Disney memiliki ABC itu TV ABC promote apa tadi GN lesbian, nanti bakalnya di kurikulum pendidikan akan diberitahu kesamaan gender. Jadi dibuat anak-anak itu jadi aneh-aneh. Sekarang akan dibuat zaman sekarang sampai ke sana, nanti dibuat anak perempuan jadi laki, yang laki jadi perempuan. Itu pasti akan terjadi karena mereka sudah promosi. Kita lihat baca ayatnya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, keduanya menerapkan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Tuh, dihukum mati. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jika seorang laki-laki tidur secara orang seperti bersetubuh dengan perempuan, keduanya menerapkan kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 1 Korintus, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah? Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci orang pemburu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Roma 1 ayat 26-27, karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu, sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang tidak wajar. Demikian suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyayangi dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang mereka akan menerima balasan yang sesuai dengan kesesatan mereka. Kenapa Tuhan tidak langsung menghukum? Kenapa? Karena Tuhan mau kalian bertobat. Wow. Kenapa? Pada saat Old Testament itu kejadian lama. Begitu kamu melakukan ini langsung, sudah, mana Anda Tuhan? Marah. Pada saat kamu lihat di perjanjian lama, begitu kamu melakukan ini langsung cepat hukuman menimpa. Tetapi pada saat perjanjian baru, Tuhan menerapkan langkah yang berbeda. Sekarang cepat langsung dihukum. Pada saat perjanjian baru, Tuhan menerapkan kasih. Jadi beda. Padahal kalau kamu hidup di perjanjian baru, langsung kamu laki-laki dengan laki-laki langsung cukup langsung dimatiin. Tetapi pada saat perjanjian baru, itu kenapa ada Yesus? Kalau Allah cukup Allah marah. Tetapi karena ada Yesus, pada saat perjanjian baru ada Yesus. Yesus bilang yang menjadi perantara bagi Bapaknya tuh Yesus. Tuhan jangan hukum anakmu. Itulah kenapa Yesus mendapat tugas sebagai perantara antara umat manusia dengan Tuhan Allah Bapa. Wow. Coba kalau dulu tidak ada Yesus turun, kamu sudah berhubungan Allah. Kamu korupsi, nyembunyi uang, sudah. Kita lihat bagaimana Tuhan marah pada saat langsung Nabi Nuh aja langsung dihukum jebret, Sodom Gomora jebret, cepet banget dihukum. Sekarang Tuhan masih nunggu lama,
Tuhan kok udah datang-datang? Kalau aku datang segera, kamu nggak kasihan sama mereka yang belum bertobat? Bapak tuh sampai bilang gitu loh, Tuhan aku menunggu kamu datang. Suara Tuhan datang ke Bapak. Kalau aku datang segera, kamu egois dong. Ya, kenapa Tuhan? Banyak orang yang belum bertobat. Gitu ya, ya. Jangan, kasihan mereka. Tobatkan mereka dulu. Nanti kalau benar mereka tidak bertobat, wow, Yesus loh. Wow, saya lihat Yesus begitu datang ke dunia, dia tidak kayak Tuhan yang di Old Testament juga masih menjadi perantara. Tuhan jangan dihukum, tunggu Tuhan. Pak, saya ingat ada ayat yang gini. Waktu Tuhan melihat pohon tidak berbuah, ada yang ingat? Ingat? Ada pohon yang berbuah. Ini pohon ini tidak berbuah. Tebang saja. Tuhan bilang kalau pohon itu tidak berbuah, kita tebang. Betul enggak? Lempar ke api. Tapi saat itu Tuhan bilang apa? Jangan ditebang. Tunggu dulu setahun ya. Tunggu dulu. Setahun lagi kita lihat pohon ini. Kalau dia benar-benar tidak berbuah, baru kita tebang. Wow, Yesus. Wow. Kita juga dapat perantara yang luar biasa ya Yesus. Yang membuat kemarahan Bapa di surga itu tidak cepet-cepet. Kan apa? Yesus menunjukkan kasihnya kepada manusia supaya kalian ini semua bertobat dan tidak mendapat hukuman. Makanya Tuhan sebagai perantara antara manusia dan Bapaknya. Karena kasih, nunggu dengan apa? Ditegur. Ini saya ngomong di sini, ini apa enggak suara Tuhan? Yes, suara Tuhan untuk menegur. Tinggal kita mau, aku dapat dari kadang-kadang kita lihat kita di gereja, wah aku dapat tiba-tiba ada khotbah gini. Kok negur saya ya? Jangan marah. Jangan terus aku enggak mau ke gereja ini. Aku kabur aja gereja lain. Orangnya sukanya apa? Sukanya ngulik-ngulik. Jangan. Itu tandanya Tuhan mengirim orang-orangnya untuk menobatkan kamu supaya kamu jangan dibuang ke neraka. Tapi untuk menobatkan kamu supaya kamu berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang besar. Sehingga segala doa-doamu dikabulkan Tuhan. Karena apa? Yang membuat Tuhan tidak mendengar doamu adalah dosa-dosamu. Ya, jelas ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini sorry. Nih. Ini ada film yang menunjukkan perempuan sama perempuan. Jadi mamahnya perempuan sama perempuan. Jadi nanti kamu jangan kaget kalau di film Disney yang baru ada laki-laki sama laki-laki cuman, ada laki perempuan sama perempuan cuman. Itu adalah sudah dibuat kesamaan gender dan dianggap normal bagi dunia. Maaf ya, normal bagi dunia, tetapi tidak normal di hadapan Tuhan. Karena di Alkitab sudah tertulis semua akan dibuang ke neraka, akan mendapat balasan. Tinggal tunggu. Kenapa tunggu? Karena Tuhan Allah Bapa dengan perantaraan Yesus tidak mau menghukum kamu sekarang, masih menantikan kita untuk bertobat. Yuk lanjut. Kita lihat Disney image bahwa ini lihat langsing ya. Jadi banyak orang yang potong ini ya potong apa ini? Tulang rusuk, tulang apa ini? Tulang pinggul ya, kayak ini loh, biar kecil loh. Sebetulnya impossible loh, dipotong-potong. Ya Tuhan, ada fungsinya ya? Yes, ada fungsinya. Semua yang Tuhan ciptakan, tulang rusuk, mau tulang punggung, tulang ini, tulang apa ini, tulang sini, itu semua ada fungsinya. Tapi karena mendapatkan image yang gini, jadi kepengen, makanya itu kemarin saya lihat Cinta Luna dipotong ini, jadi aneh. Terus Barbie segala ya, saya ingin seperti Barbie, dipotong ini, waduh sampai kecil sekali, sampai kecil sekali. Yuk, jadi itu mau mengubah image of God. Yuk, lanjut. Pornografi dan sexual attraction sekalian. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka baca itu. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, harusnya rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini
ngandung mengasih tahu bahwa seorang perempuan tuh harusnya berpakaian sopan, tidak yang kurang bahan. Yuk lanjut. Ya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaknya ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, bukan berkepang-kepang, tidak boleh ya. Maksudnya tuh mementingkan penampilan lahiriah, ngerti ya? Bukan terus tidak boleh dikepang. Sebenarnya mementingkan penampilan lahiriah saja. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan apa ini? Perbuatan baik tuh. Jadi istilahnya yang pakai cincin, tidak boleh cincin dosa, tidak bisa. Istilahnya janganlah kita mementingkan penampilan lahiriah, sedangkan penampilan inside itu tidak kita pentingkan. Kenapa? Karena lahiriah kita, tubuh dan badan kita bakalnya juga hancur. Kita mati dikubur jadi apa? Tanah. Kita tua jadi apa? Peot. Saya kira kalau orang cakep-cakep begitu, pertama ya saya lihat ya sakit ya. Sakit itu sudah jadi jelek. Benar ya? Saya lihat kalau itu ada yang kok sekarang jadi kurus, kempot, sininya pada turun semua. Sakit ya. Sampai kita sering ngomong gitu ya, sakit ya. Penampilan lahiriah itu tidak kekal, tetapi perbuatan kita inside itu yang kekal. Saya kalau lihat orang-orang yang tadinya tiba-tiba keren, berjalannya keren, rapi, tiba-tiba jadi jelek, ini mesti sakit nih. Apalagi kurus, wah ini sakit. Kita pikirnya sakit. Dan kemudian apa? Nanti bakalnya juga jadi tanah. Kalau tua, tidak ada yang cantik saya lihat. Kecuali lu mau operasi kanan kiri, tarik gini. Nggak tahu ya. Terus imam ini yang laki perempuan ya. Hendaknya ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Sekarang kamu tahu kalau pakaiannya gini-gini, kamu yakin itu orang anak Tuhan? Kalau pakaiannya kurang bahan, suka pakaian yang kurang bahan, apakah kamu yakin itu anak Tuhan yang setiap hari ke gereja, rajin puji-pujian? Percaya? Kayaknya enggak. Pasti orang lihat, itu yang biasa digem-gem itu. Nah, pasti kita konotasinya, wah itu pasti yang suka gem-gem gitu. Jadi hendaklah sepertinya hendaknya dia layak bagi perempuan yang beribadah. Kalau yang orang yang kurang bahan itu pasti orang yang tidak beribadah. Maksudnya beribadah kepada Tuhan. Ya. Kemudian lanjut, imam ini khusus laki-laki ya. Jangan suka yang mamer-mamerkan bahwa ini ototku ya itu. Imam harusnya mengenakan pakaian lenannya. Imam tuh orang laki-laki itu disebut imam. Setiap laki-laki itu akan disebut imam sama Tuhan. Mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Ayo kalau laki memang jarang ya. Kalau perempuan yang sering kurang bahan. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas bebas, sudah bertebakan habis dimakan api, harusnya ia membuang itu. Jadi ia harus laki-laki harus menutup auratnya. Terus lanjut. Oh ini, sebab kamu telah dibeli. Nah ini yang penting. Yang terakhir apa ini? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi tubuhmu, hidupmu bukan milik kamu lagi, tetapi milik Kristus. Kalau milik Kristus berarti bos kita siapa? Kristus. Apa yang bos kita mau itu yang harus kita kerjakan. Yang bos kita nggak suka jangan kita kerjakan. Itu namanya kamu berontak pada pemilik kita. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu memuliakan Allah dengan tubuh. Bukan hati aja, Tuhan meminta tubuh juga harus memuliakan. Tuhan tidak hanya meminta hati, maaf saudara-saudara. Tuhan meminta pikiranmu, Tuhan meminta tubuhmu, dan Tuhan meminta hatimu. Semua. Karena apa? Tubuhmu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kamu sudah tidak berhak atas tubuhmu lagi. Kamu jadi hamba dosa. Kamu sudah dibayar lunas dan menjadi milik Kristus. Jadi muliakan tubuhmu dengan muliakan Tuhan dengan tubuh. Jelas? Ya toh? Ya. Karena
harus melakukan apa yang bosmu mau. Bosmu mau A, lakukan A. Jangan B, kamu lakukan B, dipecat gak lo? Sorry ya, kalau saya punya bos, jangan B, tiba-tiba gak mau, aku sebenarnya B, dilakukan B. Bosnya ngamuk gak? Pecat gak lo? Jadi ingat, tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi muliakan Allah dengan hidupnya. Yuk lanjut. Kita lihat tuh, kurang bahan ya. Ini tahu, ini anak umur kecil 14 tahun. Yang tadinya lugu, anak kampung, anak desa. Yang tadinya kampung, anak desa, didandani, dibuat macam-macam, disuruh pose seronok, dikasih lagu yang menggairahkan, memikat lawan jenis, terus disuruh apa-apa, yang tadinya lugu dibuat jadi tidak lugu lagi. Setelah itu apa yang terjadi pada anak lugu kepada keluarganya? Apakah dia nurut kepada orang tuanya? Saya kira tidak. Betul ya? Yang tadinya lugu-lugu, saya kira tidak. Yuk, ini baru Disney, yuk lanjut. Banyak sekali soalnya. Lihat nih, political propaganda ya. Nih, ada political propaganda nasi, protagonis as working class, yaitu jadi dia bilang bahwa protagonis itu working class itu baik, working class itu kita sebagai pekerja. Terus villain is bourgeois, itu adalah penguasa, villain itu penguasa, itu adalah yang tertinggi, itu jahat. Yang jahat itu adalah bourgeois, itu yang kawasan elit itu jahat. Terus villain itu adalah untuk profit. Nah, happy ending working class, yang happy ending nanti adalah working class. Jadi kita dikasih brand bahwa kita tuh tidak punya apa-apa tapi happy. Kita tidak punya apa-apa tapi happy. Working class itu apa? Pergi kerja, pulang kerja, punya rumah tidak punya rumah, punya mobil tidak punya mobil. Dan kita dibuat kayak mesin aja untuk mengkayakan siapa? Kaum elit ya tadi itu. Yang kaya siapa? Mereka. Karena kita tidak boleh apa, propaganda. Kemudian ini Hitler, the story of Hitler, dia mempropagandakan si Disney military training lewat nasi worldwide, war lewat apa? Perang dunia ke. Yuk lanjut, selesai. Yuk. Ini kemudian apa yang terjadi di sini? Di sini apa yang terjadi? Ini banyak tumbal yang ada pada saat pembukaan Disney, banyak pekerja yang mati. Ini kemudian dia pakai real skeleton itu apa? Tengkorak manusia asli dipakai, ditaruh di sini. Ada di The Pirate of Caribbean, ada kalau pernah ke Disney movie wahana, ada yang wahana namanya Pirate of Caribbean. Bajak laut. Itu mereka pakai tengkorak asli. Disney use real human skeleton for decoration in the Pirate of the Caribbean. Bayangkan tengkorak asli manusia ditaruh di situ. Itu apa? Bekas dia ritual pada mati dari situ. Wow. Nih, setelah Disney rilis The Princess and the Frog di tahun 2009, 50 anak-anak menciumi kodok. Setelah rilis Princess and the Frog tahun 2009, 50 anak-anak dimasukkan ke hospital karena menciumi kodok. Setelah menciumi kodok, kodoknya beracun. Jadi begitu lihat di film, ada kodok lucu. Mereka 50 orang masuk ke hospital. Ya kan? Terus ini juga, ini kemudian Disney juga membantu Kemun. Jadi semua propaganda pemerintah, semua pesan-pesan pemerintah dimasukkan ke dalam kartun yang lucu-lucu. Padahal sebetulnya enggak. Yuk. Ya, lanjut. Ini banyak yang mati juga. Ini di sini adalah banyak yang mati. Ini saya lihat di sini. Ini banyak yang mati karena ini mati, banyak yang mati.
Karena apa? Di Disney banyak yang putih, tumbal di atas. Terus ini juga ini yang membuat voice ya, kan ada voice apa dinosaurus apa suicide. Jadi banyak yang memerankan artis-artis aktor-aktor di sini banyak pada matinya bunuh diri atau gerak terlalu banyak gerak overdosis selalu barunya bunuh diri. Yuk biar cepat yuk. Ini baru segini. Yuk lanjut yuk. Nah ini wah karakternya wah belum banyak. Wah ini waktunya nah 7 menit lagi. Yuk lanjut. Karakternya ini evil semua ya. Yuk lanjut. Nih the dark versi of apa ini. Jadi ini lihat ya, saya lihat ya, dibacain sini ya. Snow White itu umurnya 14 tahun. Itu cerita asli. Mau Snow White, mau Cinderella, mau Peter Pan, itu semua cerita asli. Tetapi cerita asli yang direkayasa. Ternyata aslinya tidak seperti itu. Ya, Snow White itu umurnya 14 tahun. Cinderella itu umurnya 16 tahun sampai 19 tahun. Aurora, Sleeping Beauty itu umurnya 16 tahun. Ariel umurnya 16 tahun. Belle itu 17 tahun. Mulan itu cuma baru 16 tahun. Jasmine itu hampir 18 tahun. Pocahontas 17 tahun. Tiana 19 tahun. Rapunzel 19 tahun. 18 tahun. Jadi semua yang diperankan princess itu di bawah umur semua. Masih teenager semua. Remaja semua. Yuk lanjut. Ini ya. Kita tahu ini apa Snow White ya. Snow White itu ternyata aslinya itu sex offender, tukang itu yang kemudian Sleeping Beauty itu psikopat itu tukang bunuh orang ya. Little Mermaid itu kanibal, dia memakan aslinya itu makan makanan dia maksudnya makan orang. Dan mermaid itu adalah apa yang terjadi dengan mermaid? Mermaid itu adalah hukuman dari Tuhan, sehingga dia waktu dihukum dia makan orang-orang yang datang atau makan ikan, jadi makan makanan ini. Terus ini adalah apa itu? Siapa ini? Itu ya. Ini apa itu namanya? Yang ini ya. Apa itu film apa itu? Ini adalah Red Riding Hood adalah murderer, pembunuh, aslinya pembunuh. Kemudian ini adalah ini adalah Thief, dan ceritanya masih banyak lagi kayak Cinderella. Itu aslinya Cinderella itu adalah jahat dan dia membunuh. Dia asli di dalam ceritanya. Kamu bisa klik cerita Cinderella, itu aslinya dia membunuh ibu tirinya, dia membunuh kakak-kakaknya semua. Aslinya Cinderella, dia membunuh ibu tirinya dan membunuh dua kakaknya. Asli ceritanya Cinderella. Dan masih banyak lagi ini semua. Oh Alice, Alice di sini adalah aslinya orangnya itu adalah orang-orang yang suka narkotika, tetapi di dalam sini dijadikan idol. Bayangkan bagaimana pemilihan di sini, orang-orang yang bermasalah seperti itu dijadikan idol. Dan anak-anakmu melihat itu mengagum-agumkan bagi orang itu, bukan lagi Tuhan lagi. Coba lanjut. Juga dia diajarkan soal gender. Seorang perempuan dia bingung gendernya apa sih? Aku tuh gendernya apa sih? Lawang kelihatan perempuan. Karena apa? Sama ini akan dibuat kebingungan soal gender. Jadi perempuan akan mencoba seperti laki-laki, laki-laki akan mencoba seperti perempuan. 100% dari Disney Queen are evil. Therefore, all the Disney princess as close to the psychopath. Semua princess di Disney itu psychopath. Psychopath adalah tukang bunuh orang. Sedangkan semua queennya orang jahat. Jadi ini belum selesai, tapi banyak sekali yang coba lanjut.
terlalu banyak. Ini juga, ini adalah pembunuh anak-anak kecil. Tahu ceritanya ini enggak? Wongka, Willy Wongka. Nah, nanti saya akan ceritakan terlalu banyak sekali dan akan banyak sekali yang saya kupas dari Disney. Tapi ingat, sudah saatnya stop. Anak-anakku jangan lihat lagi film Disney. Karena semakin kesini iblis bergerak semakin cepat. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Kalau dulu dia lambat karena waktunya masih lama. Dan ini kedatangan Tuhan sudah hampir di depan pintu. Kita tahu bahwa orang-orang sudah banyak mengatakan, ayo Tuhan datang lagi sebentar lagi. Ayo hampir rapture. Dan tolong anak-anakmu yang tadinya suka nonton Disney, suka nonton televisi, mati nonton televisi. Saya tuh punya televisi banyak. Kalau nggak percaya tanya. Tidak pernah sekarang saya sekalipun nonton film. Dulu saya langganan saya Cinemax HBO. Saya langganan HBO semua. Saya suka, waktu itu saya suka lihat Lucifer Morning Star. Ada yang pernah lihat Lucifer Morning Star? Ceritanya bagus, ceritanya setan tapi baik. Loh, setan kok baik? Sekarang saya jadi ingat. Orang yang jelek dibilang baik, orang yang baik dibilang jelek. Kalau di entertainment. Jadi setelah saya banyak mendengar suara Tuhan setahun yang lalu, bahwa Tuhan tolong katakan kepada jemaatmu bahwa aku mau datang segera. Sejak itu saya matiin TV. Saya banyak menonton TV, tidak pernah sekalipun saya nonton tayangan. Kalau nggak percaya, tanya anak saya. Kalau dulu saya masih lihat, setiap sore masih lihat film HBO. Sampai saya ngomong sama Cynthia, Sin, matiin itu HBO apa channel-channel HBO Cinemax, justru matiin aja. Karena kita sudah nggak pernah lihat. Ngapain kita bayar 1 juta setiap tahun, setiap bulan? Setiap bulan kalau nggak salah bayar 1 juta mah, kita bayar 1 juta mah setiap bulan. Karena ada tayangan Disney, ada Fox, ada HBO, terus ada macam-macam loh, Cinemax. Terus aku bilang sama Cinta, matiin aja, karena kita sudah nggak pernah lihat lagi. Setahun ini saya nggak pernah lihat lagi, makanya kita decided kita matiin aja. Dan sekarang apa yang saya pelajari? Alkitab. Dan tolong saya juga bicara sama saudara sekalian, tolong anak-anak yang punya anak-anak, tolong just stop untuk melihat ini semua penipuan. Besok saya akan lanjutkan penipuan, saya akan lanjutkan lagi. Dan sekarang ajak anak-anakmu untuk rajin ke sekolah minggu. Di sekolah minggu itu ada tayangan-tayangan mengenai kartun-kartun yang mengenai Alkitab. Jadi mengenai kartun Alkitab, mengenai Tuhan datang kedua kali, mengenai Tuhan disalib, mengenai Tuhan Yesus datang sebagai bayi, mengenai jadi dari Alkitab, dari perjanjian lama sampai baru itu ada kartun-kartun. Alangkah baiknya kalau anak-anak kita diajari Alkitab tetapi melewat kartun, bukan lewat Disney. Itu aja yang menjadi pesan saya. Next time saya lanjutkan. Sekarang ini mulai stop melihat tayangan-tayangan dunia, karena dunia ini semua di bawah kontrol mereka semua, dan itu adalah penipuan-penipuan untuk melemparkan brainwash atau propaganda untuk melaksanakan tujuan mereka. Satu agama, satu government, dan satu leader, satu kepemimpinan, dan satu currency. Sekarang aja currency sudah cashless semua. Kamu tidak akan mendapatkan uang cash lagi, tetapi semua harus pakai sistem. Dan ternyata sistem ini, chip ini sudah diterapkan oleh Disney sejak lama. Kita kalau mau masuk gate-nya Disney, sudah pakai flip. Itu sebetulnya mereka sudah menerapkan sejak lama dan akan diterapkan ke seluruh umat manusia. Dan ini akan terjadi. One world government, one world leader, one world religion, and one world currency. Dan itu di bawah pimpinan Antichrist. Jadi jangan sesatkan dirimu dengan melihat tayangan ini. Tetapi untuk yang anak-anak, cari film kartun anak-anak rohani yang menceritakan tentang Yesus, tentang Alkitab dari perjanjian lama sampai baru. Ada semua. Pakailah
mobile atau internet dengan tujuan yang baik, tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai internet dan kita masuk terhisap ke dalamnya. Kita disesatkan. Tetapi pakailah internet selama masih ada dan masih boleh untuk tujuan mempermuliakan nama Tuhan dan untuk tujuan untuk mendidik anak-anak kita dan generasi penerus kita dengan pakai internet selama masih boleh. Suatu saat internet akan dilarang dan kita tidak bebas melakukannya. Tapi anak-anak kita sudah dididik untuk pengenalan anak Tuhan dan pengenalan lewat Alkitab. Ya, itu aja. Next time saya akan lanjutkan. Tolong kalau ada yang terbeban, panggil orang-orang, bawa teman-temanmu ke sini. Saya akan ceritakan kenapa banyak ini tidak akan diceritakan di luar. Di gereja mana kadang tidak ini. Tetapi di sini kita akan dibuka karena ini adalah gereja hati Kristus. Di mana hati Kristus berteriak, beritakan kepada anak-anakku bahwa mereka disesatkan. Bawa balik kepada aku. Ya, dari besok tolong setiap orang membawa teman-temannya supaya mereka mendengar kebenaran. Ya, kebenaran akan Tuhan yang berteriak masih menanti umat-umatnya untuk kembali kepada Dia. Oke?